Selamat siang Mbak Vera, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, siang juga. Boleh perkenalan Mbak? Boleh. Ya, silahkan. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Kurniati, saya biasa dipanggil Vera. Di sini saya sebagai pengusaha muda, ibaratnya sedang merintis usaha. Bismillah, semoga bisa tercapai ya teman-teman. Amin. Di kabupaten kita sendiri gitu. Oke, mungkin itu sih. Terus sekarang saya lagi kuliah di Universitas Terbuka Kota Tegal, udah memasuki semester 7. Jadi kesibukan saya setiap hari ya jualan sama buka bimbel juga di rumah, terus juga kuliah. Kalau kuliahnya setiap Sabtu sama Minggu. Kalau aktivitas sehari-harinya, kalau semuanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat itu biasanya ngajar. Kalau nggak ngajar ngurusin usaha. Kalau boleh tahu produk apa ya Mbak yang sedang dijual saat ini? Kebetulan saya punya brand di rumah, buka usaha di rumah, warung ya, namanya Rujak Deso. Jadi brandnya itu tentang makanan sehat sih, lebih ke makanan sehat. Jadi olahan makanan rujak, sayur, buah, yang kayak gitu. Asinan, terus kayak rujak bulek itu khas Kabupaten Tegal ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Tapi kita ke depan lagi pengen dimodifikasi sih, jadi biar ada kesan berbeda, nggak cuman apa sih rujak kayak gitu. Kayak gitu. Selain jualannya di rumah, jualannya di mana aja Mbak? Kita juga jualan lewat online ya Kak. Jadi kita marketplace-nya sih belum bisa karena ini kan makanan juga. Kita juga lagi mikir nih ke depan gimana caranya biar bisa masuk ke marketplace gitu kan. Terus tapi sementara paling lewat WA, Instagram kayak gitu, lewat online itu karena jangkauannya masih wilayah Kabupaten Tegal. Jadi kayak delivery order kayak gitu. PO. Berarti itu ya memasarkan produknya bisa lewat online sama offline ya Mbak? Bener banget Kak. Jadi online sama offline. Kalau boleh tahu kenapa Mbak menjual rujak atau produk tersebut? Kenapa ya? Karena pertama saya suka sendiri, saya suka sama yang namanya rujak sayur gitu kan. Setiap di rumah sendiri itu tuh yang jual tuh paling 1, 2, 3 orang gitu loh. Dan setiap saya mau beli itu pasti habis gitu kan. Sampai akhirnya saya gemes sendiri, yalah jualan aja lah, itu yang jual gitu kan. Kebetulan memang punya excited tersendiri di jualan rujak itu. Terus yang keduanya itu karena faktor melihat anak-anak sekarang ya, zaman sekarang itu jarang banget anak-anak yang suka jajannya itu makanan-makanan sehat kayak gitu, sayur, buah itu kan jarang banget ya. Paling salad buah yang kayak gitu. Nah, jadi pengen banget merambah ke dunia anak-anak, ke dunia para remaja-remaja Indonesia gitu lah. Itu impiannya gitu. Iya, amin. Siapa aja ya Mbak ya yang membantu usaha Mbak saat ini? Kalau yang membantu kebetulan masih kerja sama ibu sih. Kalau kerja sama ibu, karena kan kebetulan saya juga kuliah, saya juga kegiatan bimbel di luar gitu. Kadang kerja sama ibu. Jadi kalau semuanya saya nggak ngadepin warungnya, ya ibu yang gantiin. Kayak gitu. Kerjasamanya baru sama ibu. Oke. Kalau boleh tahu saat ini kan lagi pandemi. Apakah saat ini bisnis Mbak sedang berjalan lancar? Kalau dikatakan lancar, alhamdulillah masih lancar karena memang kita kan ibaratnya jangkauannya masih terjangkau banget lah ya untuk harga dan untuk untuk harga itu kita masih terjangkau. Jadi untuk saat ini kita masih aman. Cuman bedanya mungkin agak menurun sedikit sih ketika ya mungkin orang bakalan lebih mikir, udah daripada buat beli mending buat sendiri. Sekarang kayak gitu kalau di desa gitu kan. Tapi untuk saat ini masih aman insya Allah.
Iya, oke. Kalau itu cara menangani penjualan yang kurang meningkat itu bagaimana solusinya, Mbak? Nah, kebetulan kami kurang meningkat itu ketika musim penghujan ya, lebih ke musim penghujan karena kan rujak biasanya kan enaknya dimakan tuh pas panas-panas gitu kan. Iya, Panas. siang-siang lagi. Siang panas kayak gitu. Tapi kalau semuanya musim penghujan itu dan ya memang di masa pandemi ini agak turun sih gitu kan, agak turun. Tingkat orang jajan itu agak turun gitu kan. Nah, untuk menanganinya kita lebih kayak didesain lebih kayak lebih menarik lagi kayak gitu. Kita mikirin lebih ke marketingnya sih, lebih ke marketingnya Iya, kayak pemasarannya ya. pemasarannya lebih ke pemasarannya kayak gitu. Jadi setiap pembelian berapa kayak gitu biasanya kita kasih bonus kayak gitu. Jadi ya mungkin minuman cup kayak gitu yang kayak gitu. Jadi untuk menarik pelanggan itu agar tetap setia gitu kan. Gitu. Mohon maaf ada suara kambing. Sini banyak angin. Kapan aja ya Mbak melakukan promosi produk Mbak itu? Untuk promosi kita itu kan punya jam operasional ya Kak. Iya. Jadi jam operasionalnya kita itu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi waktu untuk promosinya itu kita usahakan pagi. Jadi di pagi itu sekitar jam 6 kita posting biasanya. Jam 6 nanti kita list siapa yang mau order buat nanti makan siang yang kayak gitu modelnya. Jadi kita pakainya metodenya dua, maksudnya kayak promosi di awal di jam pagi, habis itu baru di yang siangnya itu mungkin kita lebih ke prepare. Aku yang fokus di WA gitu, ngecek, terus yang ibu biasanya bantu di teknis. Misalkan jika ada yang mengajak kolaborasi bersama Mbak, apakah Mbak akan menerimanya? Kolaborasi dalam apa hal apa dulu nih? Itu untuk meningkatkan penjualan produk Mbak. Bisa banget, bisa sih, dengan senang hati malah. Iya. Apakah Mbak memiliki strategi khusus untuk meningkatkan penjualan? Selain promosi gitu, ada strategi orang dalam kah? Apa punya teman gitu khusus? Kalau strategi sih lebih ke apa ya, kayak ngopeni gitu ya bahasa Jawanya gitu, kayak ngopeni itu merawat gitu kan. Lebih strateginya kayak gitu. Kita lebih fokus ke merawat karena kan kita kan jualannya makanan gitu kan. Lebih kita tuh harus lebih merawat ya, kayak kualitas, terus pelayanan, terus kayak kepuasan pelanggan lebih ke situ. Terus kita juga ada strateginya kayak setiap tahun gitu, setiap lebaran itu anak-anak kecil yang pada beli itu biasanya kita adain buat kasih giveaway kayak gitu. Terus satu lagi nih Mbak, bagaimana cara Mbak menghadapi pesaing yang menjual makanan seperti Mbak di saat ini gitu, tukar di sekitar rumah atau di mana? Ya, terima kasih. Jadi untuk ya jelas ya rujak kan banyak ya yang jual gitu kan. Makanan rujak tuh banyak banget yang jual gitu kan. Sedangkan gimana sih biar kita tampil beda dari yang lain? Jadi kalau di saya itu biasanya kita kasih topping gitu. Jarang-jarang tuh rujak dikasih topping gitu kan. Jadi rujaknya itu dikasih topping. Mungkin teman-teman paham kan makanan olahan seafood kayak sejenis sosis, terus kayak apa sih tokayaki yang kayak gitu, terus yang nugget yang kayak gitu. Olahan-olahan yang udah siap saji, kadang kita juga pakai itu untuk jadiin topping rujaknya dari rujak. Biasanya kan rujak toppingnya itu paling gorengan, kerupuk kayak gitu kan. Nah, jadi itu yang membuat bedanya ya. Yang bikin beda kita ada tambahan kayak semuanya bakso goreng gitu. Tapi ini karena ini masih kurang tenaga ya, mohon doanya juga, kita masih kurang tenaga, jadi kita pengen bikin sendiri gitu loh. Tadi kan niat dari awal, tujuan awal buka usaha juga kan fokus ke makanan sehat gitu kan. Kalau semuanya olahan punya beli juga, kita kan juga
masih diragukan untuk bahan pengawet-pengawetnya kayak gitu. Jadi ke depan pengennya itu lebih kita bikin sendiri, kayak bikin nugget ikan sendiri, bikin nugget tahu sendiri, bikin nugget tempe kayak gitu. Dan itu bisa dijadiin topping. Oke. Bagus juga ya Mbak usahanya. Amin ya Allah. Ya, semoga lancar ya Mbak. Amin. Selain usaha makanan, apa ada usaha lain Mbak? Kebetulan ada ya online shop sih, lebih ke baju-baju, Apa tuh? gamis yang fashion sih, lebih ke fashion. Kalau boleh tahu nama sosial medianya apa ya Mbak? Bisa di follow yang Ya, yang fashion itu lagi lebih di, kalau yang fashion itu namanya V-Shop ID 05 Instagramnya. Tapi itu masih baru banget ya, baru kemarin kalau fokus ke situ. Sebelumnya saya memang fokus tapi dulu di Facebook gitu kan, terus lebih ke WhatsApp sih, lebih di WhatsApp. Kita juga punya grup reseller kayak gitu, jadi saya nggak kerja sendirian gitu, ada tim saya yang bantu. Terus kalau rujaknya rujak deso _Mama Tari. Ini nama mamahnya ya Mbak? Ya itu nama ibu saya gitu. Jadi ngiranya itu punya ibu saya gitu. Iya, Tapi nggak apa-apa sih, apresiasi buat beliau. Intinya nyari ridhonya aja, biar kalau ibu udah seneng kan, kalau semuanya dimudahin kan. Iya. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Barangkali aja anggota kelompok saya ada yang mau bertanya ke Mbak Vera. Silahkan teman-teman. Ayo dong nanya, jangan diem-diem aja. Jika tidak ada, ya udah kita akhiri sesi wawancara kali ini. Terima kasih ya Mbak Vera telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri wawancara kali ini. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya, apabila ada salah kata saya dalam pengucapan. Terima kasih banget Mbak Vera. Ya, sama-sama Kak April. Ya, semoganya usahanya lancar terus ya. Amin. Oke, sama-sama Kak. Sukses juga untuk kuliahnya ya. Iya, amin. Makasih Mbak Vera. Assalamualaikum. Izin live ya. Waalaikumsalam. Ya.